Wah. Selamat pagi semuanya. Wih, siapa tuh yang mau pagi? Haleluya. Teman-teman boleh gak kasih salam kanan kirinya? Gak apa-apa, salam aja, senyum gitu. Karena sentuhan kalian tuh mentransfer Yesus. Wow, haleluya. Kenapa tiba-tiba gue sabar? Wah, this is the first time teman-teman buat bawa firman di sini. So, aku deg-degan. Aku tidak mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan. Aku tidak tahu Tuhan ada di mana. Di sini. Oh, enggak. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kalian tahu Tuhan Yesus kan? Semua tahu Tuhan Yesus? Kalian tahu pribadinya, amin? Boleh angkat tangan yang tahu Tuhan Yesus? Yes. Yang percaya Tuhan Yesus di dalam hati kalian? Bener ya? Aku pegang nih, bener ya? Ingat di pikiran kalian Tuhan Yesus di dalam hati kalian. Oke. Berarti terangnya di hati kalian. Let's go. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat hafalan teman-teman. Mungkin dari teman-teman umur 2 tahun udah harus ngafalin ini ya. Biasanya ya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. So, bukan karena pekerjaan kita, amin. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang kita bisa. Tapi karena apa teman-teman? Karena Tuhan Allah Bapa sudah mengaruniakan anak yang tunggal. Dan semua receive, semua terima, amin? Yes. Ayat kedua, Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini lebih dalam lagi Tuhan, teman-teman. Waktu kita masih berdosa, Dia udah sayang sama kita. Sebesar itu cintanya Tuhan sama kita, amin. Ketidaksempurnaan kita tidak bisa mengusik kesempurnaannya Tuhan buat sayang sama teman-teman. Gak bisa sama sekali. Dicoel dikit gak mempan, kata Tuhan Yesus begitu. Bisa, tapi mati. Gak bisa teman-teman. Maka dari itu Roma 8 ayat 15 ngomong gini. And you did not receive the spirit of religiosity, leading you back into the fear of never being good enough. Kalian gak terima nih, spirit of religious duty, roh agamawi. Karena kalau kalian terima, kalian akan berpikir bahwa semua hal yang kita kerjakan gak pernah cukup baik. Tapi Tuhan bilang, but you have received the spirit of full acceptance. Yang pertama, Tuhan Yesus turun ke dunia buat kita. Yang kedua, Dia udah sayang sama kita sebelum kita bertobat. Waktu kita masih berdosa. Yang ketiga, kita dikasih spirit of full acceptance, teman-teman. Yes, amin. Semua tiga-tiganya ada di teman-teman. Ini susah dilakukan, teman-teman. Karena sometimes kita bikin hal-hal yang kita mikirnya kayak kita harus bikin apa buat Tuhan ya. Apa hal baik apa yang harus kita lakuin biar Tuhan bangga sama kita. Padahal Dia udah kasih full acceptance, spirit of full acceptance. Full, gak setengah-setengah, tapi full. Semuanya teman-teman. Kalian diterima penuh sama Bapa. Kalian udah dapat kasih-Nya, udah dapat cintanya, udah dapat penerimaan dari Dia, udah disayang abis-abisan. Waktu kalian berdosa, Dia di situ, Dia gak ninggalin teman-teman. Tuhan Yesus lebih memilih stay sama kita waktu kita berbuat dosa, ketimbang Dia harus keluar dari pikiran kita atau dari hati kita. Tuhan Yesus lebih memilih stay dan sakit hati mungkin sama kita, ketimbang Dia harus ninggalin kita. Tuhan Yesus lebih memilih untuk kotor-kotoran di hati kita, mungkin karena kita bikin dosa atau bikin pelanggaran, ketimbang Dia harus pergi dari hati kita. Sedalam itu Tuhan sayang sama kita. So, pertanyaannya adalah, Bapak, next Pak. Nah, ini dia.
What's next? Apa selanjutnya? Apa yang perlu kita lakukan, teman-teman? Wow. Matius 19 ayat 16 ngomong gini. Boleh next, Pak? Nah, itu dia. Sabar. Jika ada orang yang bertanya kepada orang Kristen pada umumnya, masa kini, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Mereka mungkin menanggapinya seperti terima Yesus, bertobat. Aku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan ngomong gitu. Tapi jawaban Yesus beda. Ada anak orang ngomong, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya anak orang dong, masa anak saya? Guru, perbuatan, nih kan spirit of religious duty nih teman-teman. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata dia gitu. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Gitu kata Tuhan. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Kok mirip spiritual spirit ya? Roh, spiritual spirit enggak. Spiritual religious duty itu. Kok mirip ya? Kayaknya Yesus lagi ngejelasin bahwa keselamatan berdasarkan perbuatan. Padahal sebenarnya Tuhan lagi ngomong gini. Boleh nggak kalian cinta balik ke aku? Boleh nggak aku doang yang cinta ke kamu? Tapi kalian juga cinta balik ke Tuhan Yesus. Wah, I'm so excited. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Boleh gak kamu cinta balik ke aku, kata Tuhan Yesus. Tapi, menuruti firman Tuhan Yesus, atau cinta balik ke Tuhan, gak bisa dilakuin sendiri. Kalian pernah gak sih ngasih sesuatu ke orang, terus orang itu kayak nolak pemberian kalian? Misalkan aku kasih ke Althea, nih Althea, aku kasih kamu bola basket gitu. Misalkan, Althea kayak kenapa bola basket? Aku bukan pemain basket, kenapa engkau memberikan aku bola basket? Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Tapi waktu kalian kenal orangnya, kalian akan memberikan sesuatu hal yang kalian tahu dia suka. Yes, seperti itu. Makanya kalian gak bisa gerak sendirian waktu mau mencintai Yesus balik. Kalian butuh ini. Di next ayatnya, ini 14-15, ayat 16-nya ngomong gini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. So engkau bersama Roh Kudus akan bantuin teman-teman dan aku, kita semua, untuk tahu apa yang bisa kita lakuin untuk cinta balik ke Tuhan Yesus. Yes. Semua gak mau stuck di cuman dicintai Yesus kan? Semua mau cinta balik ke Tuhan kan? Bener ya? What's next-nya itu? So, perintah apa yang Tuhan mau kita lakuin? Next. Perintah apa yang perlu yang perlu kita lakuin? Sekali lagi, perintah apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaannya, perintah yang mana? Semuanya teman-teman. Baca Alkitab, semuanya ya. Kita baca Alkitab dulu kali ya sebentar, 2 jam. Gak bisa gitu. Semuanya. Tapi aku mau masuk ke satu spesifik panggilannya Tuhan. Yaitu perintahnya dia. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Kemarin tuh ada yang baptis, siapa yang baptis? Di JGBC, boleh angkat tangan. Kasih tepuk tangan dulu buat yang baptis kemarin. Terima kasih sudah baptis. Yes. Kenapa tiba-tiba ke situ ya? Karena ada kata-kata baptis di sini. Gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita balik lagi.
Susah nggak teman-teman? Bangsa loh dia bilang. 216 negara disuruh jadi murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya, susah nggak? Susah. Next, bagaimana cara membuat semua bangsa jadi murid Tuhan Yesus? Mustahil nggak? Berarti kita nggak bisa lakuin perintah Tuhan dong. Ayat di atas seakan-akan terlalu besar teman-teman untuk melakukannya. Karena Tuhan selalu merancang satu perintah, bahkan banyak perintah yang emang mustahil buat kita lakuin. Gak bisa. Jangan berzina. Terus Tuhan bilang, kau ngelirik aja, kau berzina. Jadi makin susah ya, bukannya makin gampang dilakuin. Jangan membunuh. Engkau membenci aja, engkau membunuh. Itu perintah kenapa susah, makin susah gitu. Maksudnya kayak, ya gak bisa, kalian gak bisa ngelakuinnya. Makanya di ayat terakhir, coba next slide, apa John? Di ayat terakhir ngomong gini, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lagi-lagi kita gak bisa ngelakuin sendirian. Kalian disertain Roh Kudus, kalian disertain Tuhan Yesus sampai akhir zaman. So, perintah Tuhan gak didesain untuk dilakuin sendiri atau otodidak teman-teman. Mungkin kalian bisa searching di YouTube dan lain-lain, gak bisa. Perintah Tuhan gak bisa dilakuin kayak gitu. Tapi perintah Tuhan memiliki dasar hubungan. Harus ngobrol sama Tuhan, Tuhan kau mau aku ngapain? Tuhan aku harus ngapain? Next, so bagaimana cara memulainya nih teman-teman? Aku mau ceritain satu cerita. Next John. Nah ini. Ada yang tahu cerita ini? Yesus menyembuhkan orang buta. Waktu itu kita satu tim berangkat ke Bandung. Terus Kobuzi Hermawan nyeritain ini. Terus aku mau ceritain balik ke teman-teman. Karena bagus banget teman-teman. Next, kita baca ayatnya dulu. Yesus menyembuhkan orang buta. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Ya, itu dia. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Siapa yang suka kayak gini teman-teman? Apakah aku rugi karena aku tidak persembahan? Sometimes suka begitu. Siapa yang berbuat dosa? Orang sini sendiri apa orang tuanya sehingga ia lahir buta? Nextnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia. Tuhan bilang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam satu orang buta ini. Dia menunggu berapa puluh tahun sampai akhirnya pekerjaan Tuhan dinyatakan teman-teman. Mungkin umur dia 50 tahun atau 60 tahun sampai akhirnya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan ini nextnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya, lalu dia mengoleskan ke mata orang buta itu. Terus dia bilang, pergi basuh ke kolam Siloam. Habis itu orang buta itu bisa melihat. Aku pengen highlight di sini. Dia meludah ke tanah, diaduk-aduk ludahnya. Itu maksud gue, maksud aku dia ngeludah ke tanah, gitu loh. Terus diaduk-aduk, terus diolesin ke mata orang buta itu. Kayak dukun gak sih teman-teman? Apa pakai bunga-bungaan gitu, atau disembur gitu, itu lucu banget Tuhan Yesus ini. Sekali lagi ya, dia ngeludah ke tanah, dia aduk-aduk, terus diolesin ke mata orang itu. Wah ini lucu banget teman-teman. Ada part yang sangat aneh di sini. Dia menggunakan ludah dan tanah untuk menyembuhkan orang buta. Sama seperti Daud waktu ngalahin Goliat, dia menggunakan umban dan batu. Sama seperti Musa waktu ngebelah laut, dia menggunakan tongkat. Ada satu yang similar atau sama yang Tuhan lakukan. Nextnya adalah
Ini dia. Boleh John next. Nah, Tuhan menggunakan hal-hal yang gak dipandang oleh dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ludah dan tanah, sekali lagi, adalah sesuatu yang gak dipandang dunia kan? Ludah deh, ludah. Maksudnya buat apa selain untuk menyembuhkan luka yang baret gitu. Kalian gitu gak sih waktu kecil? Enggak, bokap gue doang ya. Orang tua saya doang, rumah. Ada orang tua saya di situ. Karena gitu dulu kan luka kasih ludah gitu. Padahal di dalam ludah itu bakteri semua isinya. Masuklah itu ke hidup kita. Aduh, ludah. Yang kedua tanah, teman-teman. Tanah ya ada gunanya lah ya. Maksudnya bisa buat numbuhin pohon atau untuk menyegarkan tumbuhan. Tapi kalau tanahnya cuma segini doang nih, teman-teman. Gak mungkin dong dia ngaduk satu lahan pakai ludah bubu gitu Tuhan Yesus. Gak mungkin kan? Dia pasti pakai ludah yang cuma sedikit doang gitu. Wah aneh banget ini. Gak, maksudnya ludah dan tanah bukan sesuatu yang berarti buat dunia. Tapi Tuhan pakai itu untuk diolesin di matanya. Terus apa yang berarti? Kenapa ludah dan tanah bisa nyembuhin orang buta? Karena Yesus yang lakuin. Karena Yesus yang lakuin teman-teman. Kenapa seorang Daryl yang bisa main bass di sini bisa nyembuhin orang yang sakit kusta misalkan? Diselep. Karena ada Yesusnya. Kenapa seorang Althea? Aduh aku malu ini. Seorang yang sangat insecure bisa preaching di depan orang-orang. Karena ada Yesusnya teman-teman. Sekali lagi karena ada apa? Itu dia, karena ada Yesusnya. Bukan ludah dan tanah. Tuh, maksud aku kayak Tuhan bisa aja kan nyembuhinnya gini. Sembuh, gitu bisa kan? Dia pakai ludah dan tanah. Tuhan bisa aja kan bikin semua orang bertobat. Tapi Tuhan memakai kamu. Dipakai loh, maksudnya kayak Tuhan. Tuhan adalah seorang Tuhan, kita adalah sama kayak Tuhan Yesus membentuk Adam dan Hawa. Dia bikin pakai tanah liat kan? Tanah liat sesuatu yang berharga gak pada zaman itu? Belum. Dia bikin, dia bentuk. Jadi manusia nih. Wah ganteng nih jadi manusia. Yang bikin dia berharga apa? Nafasnya Tuhan. Bukan tanah liatnya kan? Tapi nafasnya Tuhan. Sama. Tadi siapa yang bilang ada Tuhan Yesus di dalam hati kalian? Siap-siap ya. Siap-siap. Karena biasanya setelah mendengar firman langsung praktek. Saya suka itu konsepnya Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua. Murid-murid Yesus. Siapa yang lihat orang zelot kemarin? Orang zelot tuh orang yang memberontak sama Roma. Kayak apa ya? Mereka tuh orang-orang yang memberontak untuk meninggikan nama Tuhan gitu. Itu orang zelot. Tapi Tuhan panggil Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Kayak itu ya reels apa itu? Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus, amin gitu kan. Mereka nelayan teman-teman. Amin, terakhirnya, kenapa jadi ngobrol? Kenapa kita ngobrol? Kan gue lagi preach. Mereka nelayan teman-teman, tiap hari ngurusin ikan. Mereka gak kenal Tuhan. Kenal, tapi mereka nelayan. Filipus apaan? Murid Yohanes. Oh dia murid Yohanes Pembaptis. Filipus. Yohanes Pembaptis mungkin tinggi di hadapan Tuhan. Tapi di dunia dia orang yang dipenjara teman-teman. Bahkan mati dipenggal. Thomas dijuluki sebagai orang yang gak percaya. Ada something interesting sama Thomas, nanti aku ceritain. Matius, dia pemungut cukai. Dia dibuang sama bangsanya sendiri. Gimana caranya mau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kalau dirinya sendiri dibuang?
Aneh banget kan, Matius karena dia mungutin cukai. Yakobus kolektor pajak. Kolektor pajak. Simon orang zelot, preacher di JBC. Yudas Iskariot, orang yang mengkhianati Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak Yudas bakal mengkhianati? Tahu banget. Kenapa dipilih jadi murid? Seberapa banyak Tuhan tahu kita akan mengkhianati dia, tapi dia tetap milih kita. Itu nyebelin banget Tuhan Yesus. I love you Lord so much. Terus kenapa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya? Karena Tuhan memilih. Jawabannya simple banget, beneran. Ketawa aja loh. Karena Tuhan memilih, beneran teman-teman. Karena Tuhan memilih. Even Yudas Iskariot pun dipilih Tuhan. Gue yakin yang mengkhianati Yesus gak cuma Yudas. Pada zaman itu pasti banyak. Kalau kalian baca Alkitab yang tadi 500 orang mulai berkurang dari 200 orang. Banyak pengkhianat Yesus zaman dulu memang. Tapi Tuhan pilih. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah kalian merasa terpilih? Boleh ngomong ke diri sendiri, apakah aku merasa terpilih? Ada Yesusnya kan di dalam hati kalian masing-masing? Ngomong ke Yesus dalam hati kalian, apakah engkau memilih aku Tuhan Yesus? Iya anakku. Nah udah ya, udah dipilih ya teman-teman. Yes, kalian adalah orang-orang terpilih. Selamat, kasih salam kanan kirinya, kamu terpilih. Salam. Kalian terpilih, yeay. Kalian terpilih teman-teman. Tapi lagi-lagi aku mau ingetin, kalian gak jalan sendirian. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, dia milih tapi dia kasih penolong, Roh Kudus. Dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman teman-teman. Engkau disertai, gak cuman waktu musim jelek dia gak nyertain gitu, enggak dia nyertain gitu. Waktu murid-murid Yesus berpikir dan mulai datang ke dalam Tuhan dan dia ngomong yes aku terpilih. Waktu kita semua ngomong yes aku terpilih, mereka jadi dampak teman-teman. Petrus, dia sangat berperan penting dalam perkembangan gereja mula-mula. Awal-awal di Roma. Yohanes, dia digoreng hidup-hidup, jadi french fries, enggak. Aduh gitu ya, jahat banget Yohanes, maaf. Yohanes, dia digoreng hidup-hidup, tapi enggak mati. Dia pergi ke Pulau Patmos, dia nulis kitab Wahyu. Thomas, dia perintis pekabaran Injil di kerajaan Patria, sehingga lahir gereja Mar Thoma, yang berkembang hingga sekarang dan menghasilkan pemberitaan Injil yang membawa Injil ke sini. Awalnya lewat pantai barat Sumatera Utara. Thomas. Kalau mereka nggak merasa terpilih dan mereka nggak kerja bareng Tuhan Yesus, Injil nggak sampai sini teman-teman. Nggak sampai. Yang ketiga. Pohon Yesus. Ini adalah pohon Yesus teman-teman. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah pohon Yesus. Ini di atasnya ada daun, batang, dan di bawah sini ada akar gitu. Kita bisa next. Yang pertama adalah, ini dia pohon Yesus. Kita lihat keseluruhan pohon Yesus. Waktu kita lihat pohon Yesus, ini adalah Yesus ya. Tapi bentuknya pohon. Imajinasi gue aneh banget. Ya, oke. Dia menggambarkan 3,5 tahun Yesus hidup di dunia ini. Dia mengubah air menjadi anggur. Apalagi teman-teman, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, terus menyembuhkan orang buta yang tadi. Apalagi memberi makan 5.000 orang, memberitakan Injil ke 500.000 juta miliar orang. Itu Yesus. Itu yang kita tahu. Apalagi penyembuh, pembangkit semangat. Itulah Tuhan yang kita tahu. Tapi nextnya, nah ini buahnya.
Setelah Yesus mati di kayu salib, dia memiliki murid yang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke Indonesia. Tapi yang paling penting adalah buah dari Tuhan Yesus adalah Roh Kudus turun. Itu buahnya. Yesus mati di kayu. Tapi yang penting adalah, ini teman-teman. Next. Akar Yesus, teman-teman. Kemarin tuh Tantian ngirim satu reels, terus gue jadiin bahan khotbah. Thank you Tantian. Mana Tantian? Oh itu dia. Akar Yesus. Kalian pernah lihat Tuhan Yesus selama 30 tahun hidup di dunia ini gak? Gak ada kan di Alkitab? Gak ada di Alkitab kan? Tapi kalian tahu kan Tuhan Yesus dibentuk di situ. Yang terekspos cuma 3,5 tahun teman-teman. Tapi yang dibentuk 30 tahun. Di situ mungkin Tuhan Yesus membantu nenek-nenek nyebrang. Gak mungkin ngelakuin hal buruk kan? Apalagi bantuin mamahnya Maria masak. Bantuin mamahnya bebersih rumah. Bantuin papahnya jadi tukang kayu 30 tahun. Motong kayu, bikin perahu, gak cuma itu, bikin tenda. Tuhan Yesus belajar bikin tenda, tujuannya apa? Waktu dia pergi keluar 3,5 tahun itu, dia melayani keluar, dia tidur di tenda teman-teman. Dia bikin tenda, buat murid-muridnya banyak, ngajarin bikin tenda. 30 tahun, belajar prioritas, belajar mengasihi keluarga, belajar kabur waktu umur 12 tahun. Hilang 3 hari, bisa gitu ya Tuhan Yesus. Mempersiapkan khotbah-khotbah yang akan dia sampaikan. Mempelajari manusia, Tuhan Yesus. Iya dong. Mempersiapkan diri dari omongan netizen Yerusalem. Wah, itu Tuhan Yesus keren banget. Aku yakin dia melakukan hal baik selama 30 tahun di dalam hidupnya. Yang lebih besar ketimbang 3,5 tahun, teman-teman. Terkadang kita terlalu terekspos sama apa yang Tuhan kerjakan ketimbang apa yang Tuhan lakukan di belakang Alkitab. Nah, aku mau recap kecil. What next? Yang pertama tadi, Tuhan menggunakan hal-hal yang gak dipandang oleh dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang kedua, kamu terpilih. Iya, kamu. Kita semua terpilih. So, responi panggilannya dan perintah Tuhan. Yang ketiga, kita start dari hal-hal yang gak kelihatan, teman-teman. Sama kayak Tuhan Yesus. Sama kayak orang buta yang menunggu Tuhan Yesus sembuhkan. Dia menunggu berpuluh-puluh tahun untuk ketemu sama Tuhan Yesus. So, apa yang perlu kita lakuin? Next. Kita perlu ini, teman-teman. Kita perlu putar balikan dunia. Harusnya tulisannya kebalik juga ya, biar begitu. Sakit leher. Kita jangan terjebak sama pikiran bahwa melayani harus di atas sini, teman-teman. Melayani harus di sini, melayani harus di sini, melayani harus di situ tuh. Itu lagi pelayanan tuh. Gitu. Jangan terjebak. Itu pikiran dunia. Kita harus putar balikin, teman-teman. Kita harus berpikir bahwa yang pertama adalah, nextnya, nih. Kita perlu tahu bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan itu termasuk kamu semua. Batu aja bisa dibikin nyanyi, teman-teman. Sebenarnya Tuhan bisa pakai apa aja, tapi dia pilih engkau, kalian. Yang kedua adalah, teman-teman harus ingat kalau ada proses yang perlu dialami teman-teman sebelum kita masuk panggilannya Tuhan. So, jangan nyerah dalam prosesnya Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita lakukan? Next. Nih dia. Sorry, ada kata-kata sedikit. Chris Byrne dalam Pioneers of His Presence ngomong beberapa hal yang dipandang tinggi oleh manusia itu menjijikan di matanya Tuhan. Kalian tahu ayat ini enggak yang Tuhan bukankah aku sudah memberitakan Injil demi namamu, membangkitkan orang mati demi namamu.
menyembuhkan demi nama-Mu. Tapi Tuhan bilang, nyahlah Engkau sang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal Engkau. Poinnya di situ, aku tidak mengenal Engkau. Sebesar-besarnya apapun yang kalian lakukan, kalau engkau nggak ada relationship sama Tuhan, Tuhan bilang aku nggak kenal engkau. So start dari hal kecil yang mungkin nggak dipandang sama dunia. So apa yang perlu kita lakukan? Next. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pokoknya orang yang di bawah 100 tahun itu muda, ya? Yes, percayalah. Oke. Yang 95 gimana? Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum masuk ke ayat ini, aku pengen ngomong. Buat sampai menjadi teladan, di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kalian harus tanggalin diri kalian. Udah gak bisa self-center lagi. Bisa, tapi mati. Bisa teman-teman. Bisa. Tapi Tuhan akan take a will gitu. Kita harus keluar dari self-center, masuk ke Christ center. Yang pertama, perkataan. Itu bibirnya John ya. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Ini, satu, kalian harus jadi teladan dalam perkataan kalian, bisa dipercaya, penuh kasih, enggak bikin hambar. Waktu kalian berkata-kata, apakah kata-kata kalian bikin hambar seseorang? Enggak bikin hambar. Kurangi banyak ngomong, banyakin merenungkan. Itu perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Ini dia. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Mulai ajak ngobrol teman-teman kalian. Datengin, kenalin Tuhan Yesus satu-satu. Kalau kalian rada susah kenalin Tuhan Yesus, jadilah Yesus. Baca Alkitab, Yesus kayak gimana? Baca Alkitab. Oh Yesus tuh begini-begini, oke aku lakuin. Jadilah Yesus buat teman-teman kalian. Perlakukanlah seperti itu. Mulai care satu sama lain. Apa kabar? Walau gak ada yang lihat. Mulai nyapu GKB. Kemarin tuh ada teman kita bertiga BKT. Kemarin ada teman kita bertiga, mana Sarah, Ezra, sama kalian di mana sih? Oh di situ, astaga. Mereka berdua lagi di BKT, lagi jalan pagi. Nih teman-teman, tiba-tiba dia ngelihat BKT, kalian tuh BKT gak sih? Ya ada satu tempat lah ya di Indonesia. Nih. Dia lagi di BKT nih teman-teman. Terus dia lihat kok ini BKT kotor banget ya. Habis itu dia sapu, teman-teman. Maksud aku kayak, tapi anehnya pas awal-awal dia bilang gini, kita nyapu pakai apa ya? Tiba-tiba ada sapu. Maksud gue kayak Tuhan provide. Gila God provide gitu loh. Oke nyapu mereka 15 kilo ya. 15 kilo kan jauh lumayan. Terus ada, pokoknya sampai ada ibu-ibu yang kayak, apa pinter banget nyapu. Terus ada ibu-ibu yang ngomong kayak, mana nih petugas kebersihannya gitu. Ada netizen Yerusalem yang julid. Yerusalem. Padahal gak ada yang lihat, kita aja gak tahu gitu. Maksudnya kayak, kalian lakukan hal yang seperti itu, maksudnya yang tidak semua orang lihat gitu. Next. Kasihmu. Kalian tahu ayatnya kan ya, kasihilah sesama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu. Tetap mengerjakan hal baik, tetap mengasihi walaupun dijahatin. Walaupun gak adil, tetap sayang. Tetap mengasihi sesamamu, orang tuamu, keluargamu, saudara-saudaramu, tetap sayang. Kesetiaan, next. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Lagi-lagi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan teman-teman.
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini tuh mimbar teman-teman, ini bukan panggung. Semua orang yang naik ke sini, dia akan dibakar dan menjadikan persembahan khusus untuk Tuhan Yesus. Ini fungsinya mimbar tuh itu. Teman-teman worship tadi, MC, mereka tuh lagi dibakar buat Tuhan jadi persembahan yang harum. Mereka butuh satu hal yang mereka akan digodok hatinya, pikirannya buat naik ke sini. Bukan satu hal yang gampang buat naik ke situ. Tapi sometimes Tuhan bilang gini, aku lebih suka pengenalan akan aku. So sebelum naik ke korban persembahan, mereka akan diskusi dulu sama Tuhan, ngobrol. Jadiin lifestyle sayang sama Tuhan. Sampai akhirnya mereka dipersembahkan. Itu kesetiaan. Kesetiaan juga ngomongin tentang integritas. Tetap mengerjakan hal baik walaupun gak kelihatan. Gak setengah-setengah. Tuntas semuanya. Setia pada bangsa dan negara. Gitu. Kesetiaan. Next, kesucian. Kesucian, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman lagi, jaga kesucian, tetap berdoa, tidak berhubungan seks di luar pernikahan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Itu kesucian. Nah, nextnya. Nextnya adalah bergerak teman-teman. Jalan. Kalian udah tahu teorinya, aku udah sampein buat teman-teman. Waktunya teman-teman after dari sini, bergerak. Jangan takut akan kelemahan kita, karena kamu tidak harus menjadi istimewa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kamu hanya perlu menjadi orang biasa yang melekat sama Tuhan. Beritakan Injil. Gak perlu beritakan Injil. Perlihatkan Yesus di dalam hidup kalian. Di teman-teman kalian, di kantor kalian, di sekolah kalian. Gak perlu takut. Berhenti dari me, I, and myself. Berjalan menuju God Center. Berjalan menuju God Center. Sekali lagi, berjalan. OTW teman-teman. Gak semua orang bisa langsung God Center. Enggak. Berjalan pelan-pelan. OTW ke God Center. Yang berarti mulai masuk ke tahap mengasihi sesama. Sayang sama orang lain. Yang ketiga. Ganti what if menjadi even if. Ini mungkin banyak dikhotbahin. Kita pikirannya waktu kita mau deketin orang, mau memberikan teladan buat orang, mungkin kita akan berpikir nanti orang ini begini, nanti orang ini. Ada yang udah nonton Inside Out 2 belum? Udah ya? Semua? Belum semua ya? Nanti nonton ya abis ini ya. Ada satu karakter namanya Anxiety. Ada satu karakter namanya Anxiety. Pipinya gepeng, kepalanya kayak Hey Arnold, kalian tau gak? Gak tau ya, maaf itu umur berapa gue. Gitu. Aduh mulai kayak Kak Oyo. Nah abis itu, si Anxiety ini kerjaannya adalah mengambil semua peluang yang akan terjadi di masa depan. Dia cari semua research, pokoknya dia pokoknya rusuh banget lah pokoknya. Dia ambil semua hal. What if, bagaimana kalau aku memberitakan firman buat teman-teman aku dihujat. Bagaimana kalau aku memberitakan Tuhan Yesus ke pertemananku di kantor, nanti aku akan dijauhi. Bagaimana kalau, begitu. Tapi kita ganti jadi even if. Kalaupun saya memberitakan Injil dan dihujat, saya tetap memberitakan Injil. Kalaupun aku dikucilkan, aku tetap memberitakan Injil. Aku akan tetap menjadi teladan. Aku tidak akan berkata-kata kotor di tengah-tengah orang yang ngomong-ngomong kasar. Aku akan tetap ngomongin satu pribadi Yesus, walaupun aku gak usah ngomongin Yesusnya. Tapi aku ngomongin pribadinya di tengah-tengah orang yang gak kenal. Aku akan perkenalkan mereka lewat kehidupan kita semua. Lewat Roh Kudus yang ngomong di tengah-tengah kalian. Itu ganti what if menjadi even if. Terakhir,
Jangan takut jadi teladan teman-teman. 1 Korintus 11 ayat 1. Ini gokil banget Paulus. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Coba misalkan ya teman-teman ya. Ikutin aku ya. Jadi aku gitu. Ada satu pribadi namanya Paulus. Dia ngomong ikuti aku. Karena aku ngikuti Yesus gitu. Kalian serem gak sih ketemu orang kayak gitu? Misalkan ke Anton nih. Ikutin gue ya gitu. Follow aku gitu. Mungkin itu Instagram jadi follow. Gitu. Paulus bisa dengan sadar, dengan ngerti berkata bahwa jadilah pengikutku. Karena Paulus tahu betul bahwa dirinya mengikuti Yesus. Karena setiap manusia butuh seseorang yang bisa mereka jadikan teladan teman-teman. Perlu. Manusia itu makhluk penyembah. Dia perlu satu hal yang dia sembah atau dia teladani. Bisa gak kalian jadi hal seperti itu? Bisa gak kalian menjadi teladan yang akan dicontoh gitu? Mungkin gak kelihatan, tapi mereka pelan-pelan nyontoh sebenarnya. Waktu kita jadi teladan itu. Aku punya beberapa pengalaman di mana aku berkumpul sama teman-teman yang ngerokok. Aku punya sahabat-sahabat yang ngerokok dan lain-lain. Waktu itu di kampus kita bertiga, aku, Nopal, Kevin. Kenapa gue sebutin, kalian gak kenal juga. Aku punya teman di kampus nih, 3 orang. Aku, Nopal, Kevin nih. Nopal sama Kevin ngerokok nih teman-teman. Aku gak ngerokok. Tapi setiap kali ngumpul mereka ngerokok, aku gak ngerokok. Sampai akhirnya 2 orang ini gak ngerokok. Cuman gara-gara aku mengikuti teladan Kristus yang tidak merokok. Tuhan Yesus gak ngerokok kan? Iya dong. Tidak mungkin Tuhan Yesus ngerokok kan? Maksud aku seperti itu. Kalian mungkin gak ngerokok. Datengin kumpulan pengerokok dan kalian bertahan untuk gak ngerokok. Kalian jadi teladan. Hal-hal kecil yang seperti itu. Ada satu perkumpulan ngomong kasar, kalian masuk, kalian gak ngomong kasar, menahan diri. Kalian jadi teladan, pelan-pelan mereka akan kayaknya gue harus berhenti ngomong kasar deh gitu. Di kantor aku pernah sekali keceplosan ngomong bacot teman-teman. Kalian tahu bacot kan ya? Itu daerah di Indonesia, gak mungkin dong. Aku pernah sekali keceplosan, terus temen aku dengan kenceng dia ngomong, Niko lu kan orang Kristen yang taat sama agama, lu gak boleh ngomong bacot gitu. Jadi gue yang diiniin, maksudnya kayak, oh iya oke, lu juga dong gitu. Lu juga dong, jangan ngomong bacot gitu. Kesimpulannya adalah, dasar dari menjadi teladan, dasar menjadi teladan adalah melekat dengan Tuhan Yesus. Karena menjadi teladan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa batasan apapun. Kita tidak perlu memilih-milih. Kita gak perlu memilih-milih di mana kita harus menjadi teladan. Lingkungan kerja, gereja, sekuler, reguler, apalagi tempat nongkrong, komsel, tempat main biliar. Teman-teman Bogor sering main biliar teman-teman. Gitu. Jangan batasin. Kak, tapi kalau di lingkungan kerja aku gak ada yang Kristen, gimana caranya? Ya jadiin Yesus dalam hidup lo aja, lo kerjain apa yang Yesus lakuin aja gitu. Tetap berkata baik, jangan seperti itulah teman-teman. Kalian baca Alkitab sendiri ya. Jangan kayak anxiety di film Inside Out. Terlalu banyak memprediksikan banyak hal, sampai akhirnya kalian gak ngelangkah. Sampai akhirnya kalian diem aja. Jalan di tempat, cuman jalan dikasihnya Tuhan. Gak kasih balik ke Tuhan Yesus. So be confident with God ya. Aku berdoa biar teman-teman semua dikasih crown. Crownnya tulisannya adalah confidence. Satu-satu semuanya. Mulai dari sekarang ya. Kalian datang ke sini gak kebetulan loh, beneran dah. Biasanya abis ini praktek loh teman-teman. Yes, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus. Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Gak ada yang terlambat Tuhan. Gak ada yang kecepatan Tuhan Yesus. So Tuhan,
Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami Tuhan Yesus. Kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Do what you wanna do Tuhan Yesus. Lakukan apa yang Engkau ingin lakukan Tuhan Yesus. Kami mau bangun satu habitat kecil Tuhan Yesus di dalam hati kami Tuhan. Mulai mungkin doain orang, mulai ajak ngobrol, mulai menjadi teladan, berhenti ngomong kasar, berhenti ngerokok Tuhan Yesus. Thank you banget Tuhan Yesus. Aku pengen Tuhan, kami semua pengen Tuhan Yesus. Biar jadi teladan di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, di sekolah kami, di keluarga kami Tuhan Yesus. Mungkin di keluarga kami belum kenal Tuhan Yesus, tapi kami mau Tuhan Yesus bawa itu ke mereka Tuhan. Mungkin di tempat kerja kami belum ada Tuhan Yesusnya, tapi ini kami Tuhan Yesus, kami bawa Yesus kok Tuhan kemanapun kami melangkah Tuhan. So Tuhan, bentuk hati kami, pikiran kami Tuhan, biarkan teladan-Mu menjadi teladan kami Tuhan Yesus. Biarkan confidence-Mu, percaya diri daripadamu menjadi percaya diri kami Tuhan Yesus. Biarkan kepercayaan kami berdasar dari kasih-Mu aja Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan amin.